Belum ya, Shalom, baiklah. Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan memulai materi kita pada hari ini. Kemudian nanti setelah itu kita akan ada sedikit diskusi kalau memang ada pertanyaan, dan juga mengambil waktu untuk mengurus atau berbicara mengenai hal-hal seperti presensi, tugas, ataupun juga pertemuan kelompok ya. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bertemu untuk mempelajari firman Tuhan. Kami belajar pendidikan agama Kristen agar kami boleh semakin bertumbuh dalam keimanan kami, dan kami boleh semakin mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, dan semua yang kami pelajari ini boleh bermanfaat untuk kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati acara kami ini, sehingga itu bisa berguna dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pertemuan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan mempelajari pelajaran kita yang ketiga, yaitu mengenai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus ya. Jadi ini sesuai dengan jadwal kita pada rencana pembelajaran semester, dan ini juga masih merupakan topik pada bagian pertama, yaitu kitab-kitab Injil Perjanjian Baru. Jadi di dalam kitab Injil tidak dapat kita pisahkan dengan topik berkaitan dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Baiklah, kita akan mulai pertama kali untuk membahas mengenai tujuan daripada pembelajaran ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah agar mahasiswa familiar dengan ayat-ayat berkaitan dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Yang kedua, mahasiswa memahami kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus sebagai karya dan inisiasi Allah, bukannya suatu kebetulan, kecelakaan, atau lainnya. Kemudian mahasiswa-mahasiswi memahami tujuan dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Artinya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu mempunyai tujuan, dan kita bisa memahaminya berdasarkan atas informasi ataupun wahyu yang diberikan kepada kita melalui kitab suci ya. Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswi dapat memahami hubungan antara kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus dengan keselamatan pribadi. Ya, jadi antara kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ada kaitannya dengan keselamatan pribadi kita. Ya, nanti ini juga akan dijelaskan secara umum gitu ya. Kemudian mahasiswa-mahasiswi dapat memahami pentingnya kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus bagi keselamatan. Jadi ini memang sangat penting, karena tanpa itu maka kita tidak dapat diselamatkan. Itu yang kita percaya sebagai umat Kristiani. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini juga adalah agar mahasiswa-mahasiswi dapat mengapresiasi keselamatan pribadi yang telah diperoleh dari Tuhan. Jadi selain kita memahami bahwa kita telah diselamatkan, kita juga mengapresiasi anugerah tersebut yang telah diberikan kepada kita. Kemudian tujuan yang selanjutnya dari pembelajaran ini adalah bahwa mahasiswa-mahasiswi dapat menjalani hidup yang penuh rasa syukur dan penuh arti bagi kemuliaan Tuhan. Jadi itu sebagai dampak daripada pemahaman mengenai keselamatan tadi. Baiklah, kita akan mulai dari yang pertama, bahwa agar kita familiar dengan
ayat-ayat dalam kitab suci, khususnya dalam kitab-kitab Injil, berkaitan dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Saya sengaja mengambil dari Markus, satu daripada kitab-kitab Injil yang kita pelajari, karena kitab Markus ini relatif pendek, ya, hanya 16 pasal, dan kitab Markus dipercaya merupakan kitab yang lebih dahulu ditulis daripada Matius, Lukas, dan Yohanes. Dan menurut para ahli, berdasarkan atas analisa terhadap teks-teks yang ada, bahwa Matius dan Lukas itu dikembangkan daripada tulisan Markus yang lebih dahulu diterbitkan oleh Markus, ya. Jadi diperkirakan bahwa Markus itu mendapatkan informasi-informasi yang dia tulis itu adalah daripada Rasul Petrus, begitu ya. Nah, itu sebabnya saya mengambil ayat-ayat pada hari ini dari kitab Markus, ya. Jadi kalau kita membaca kitab Injil, misalnya kita membaca dari aplikasi misalnya ataupun Alkitab, di situ ada ayat-ayat paralelnya gitu. Jadi saya ambil saja dari kitab Markus, ya. Markus 8 ayat 29 sampai 31. Ya, saya bacakan di sini. Ini berkaitan dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Markus 8 ayat 29 sampai 31, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia. Nah, anak manusia di sini adalah nama, sebutan atau frasa yang digunakan oleh Yesus yang merujuk atau mengacu kepada dirinya sendiri, ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan tentang anak manusia, itu mengacu kepada dirinya, bahwa anak manusia, bahwa Yesus harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa informasi mengenai kematian Yesus itu memang sudah ada gitu di dalam Alkitab, dan bahwa itu memang sudah diketahui oleh Yesus sendiri. Sebelum peristiwa penyalibannya, Yesus sudah tahu tentang hal ini gitu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini Tuhan Yesus bertanya, siapakah aku ini? Nah, ini Tuhan Yesus tanyakan karena memang murid-muridnya pada saat itu masih belum mengerti tentang siapa dia, begitu. Lalu setelah seiring waktu mereka mengikut dia, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, dan jawaban Petrus adalah jawaban yang dikonfirmasi benar, begitu, bahwa Yesus adalah Mesias. Setelah Petrus menjawab itu, ayat 30 dikatakan Yesus melarang, ya. Nah, itu kita bisa pahami lagi di sini kenapa Yesus melarang gitu ya. Nah, kalau kita lihat nanti di dalam kitab Markus, ketika biasanya diikuti dengan gambaran ini, ketika Yesus memberitahukan, ya, ketika Yesus mengatakan jangan bilang siapa-siapa, misalnya dia sembuhkan orang, Tuhan Yesus bilang jangan bilang siapa-siapa, kemudian orang itu beritahukan, dan biasanya semakin banyak orang yang mengikuti Yesus. Nah, kali ini ketika Petrus menjawab bahwa dia adalah Mesias, Yesus bilang jangan beritahukan kepada siapapun, begitu. Kenapa? Karena kata Mesias ini adalah sebuah kata yang kemungkinan adalah kata yang diasosiasikan sebagai pemimpin Israel, yang mana nantinya akan memimpin secara militer ataupun secara politik, begitu ya. Sehingga orang-orang Yahudi yang ketika itu berada di bawah penjajahan Roma dan juga pernah dikalahkan oleh Yunani sebelumnya, kemungkinan yang ditakutkan oleh bangsa-bangsa lain ketika mereka mengetahui kehadiran Mesias, mereka mengkhawatirkan akan ada satu pemberontakan seperti itu.
ya. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, jangan katakan kepada siapapun. Itu kemungkinannya. Karena ketika orang nanti tahu Yesus itu adalah seorang Mesias, maka Yesus itu nanti langsung ditangkap. Sehingga tidak sempat melayani, begitu ya. Makanya di sini dikatakan jangan memberitahukan kepada siapapun. Karena tujuan Yesus sebenarnya bukan menjadi pemimpin politik seperti pada umumnya atau menjadi pemimpin militer seperti manusia pada umumnya begitu. Jadi dia memang datang untuk mati agar kita mendapatkan penebusan dan kemudian kita mendapatkan keselamatan gitu ya. Kemudian ayat yang lain, Markus 9 ayat 9. Di sini dikatakan pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat. Itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Jadi di sini juga sudah diketahui bahwa Yesus tahu akan kematian dan juga kebangkitannya, begitu ya. Dan dalam gambar ini adalah gambar di mana Yesus itu menampakkan sedikit kemuliaan, ya, mengalami transfigurasi dan memancarkan sedikit kemuliaannya, gitu ya. Karena dia memang adalah pribadi yang ilahi, ya. Dia adalah truly God, truly man, gitu ya. Jadi kita bisa lihat gaya gambar ini dia bersama-sama dengan Musa dan Elia dan juga disaksikan oleh 3 orang muridnya, ya. Seperti itu. Kemudian Markus 9 ayat 12. Markus 9 ayat 12, pada Markus 9 ayat 12 dikatakan, jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Begitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa peristiwa yang terjadi ketika itu di era Yesus, ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus pada saat itu semuanya adalah merupakan penggenapan, ya, merupakan penggenapan. Kalau kita membaca tentang Yohanes Pembaptis itu penggenapan daripada tulisan-tulisan di Yesaya, ya, kitab Yesaya dan juga kitab Maliaki, berbicara tentang orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi ini merupakan realisasi daripada nubuat yang ada di dalam Alkitab. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis dan kehadiran Yesus adalah bagian daripada realisasi terhadap nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, begitu ya. Nah, Markus 9 ayat 31, ya, ini juga ayat yang berkaitan dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Di sini dikatakan, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Nah, ini yang berbicara adalah Yesus sendiri, ya. Jadi Yesus sudah mengetahui bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bangkit. Karena dikatakan di sini setelah perkataan tadi dikatakan, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Jadi Yesus memang sudah tahu bahwa dia akan dianiaya, dia akan mati, dan dia akan bangkit. Begitu ya. Nah, ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Begitu. Markus 10 ayat 33 sampai 34. Jadi di sini kita bisa melihat konsistensi ayat-ayat mengenai kematian Yesus. Jadi ini adalah sebelum peristiwa penyaliban itu sendiri. Jadi Yesus sudah tahu bahwa ini akan terjadi, ya, bahwa ini akan terjadi. Dan apa yang terjadi ketika itu juga merupakan realisasi daripada nubuat-nubuat yang ada di dalam Perjanjian Lama. Bahkan yang sangat jelas tentang kematian Yesus itu ada pada Yesaya 53.
Itu sangat-sangat mirip, sangat-sangat detail, sangat-sangat rinci sekali tentang penyaliban Yesus, ya. Nah, di Markus 10 ayat 33 sampai 34 dikatakan di sini, katanya, kata Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam. Anak ini sekali lagi sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi kalau sebelum peristiwa terjadi, Yesus sudah mengetahui hal itu, maka ini bukanlah sebuah insiden, bukan sebuah kecelakaan, bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi merupakan suatu rencana Tuhan, ya, rencana Tuhan untuk apa? Untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan umat manusia, ya. Ya, dikatakan sini Markus 10 ayat 33 sampai 34 dikatakan, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Konsisten. Jadi Yesus memberitahukan tentang kematiannya bukan sekali dua kali, tetapi beberapa kali. Gitu. Artinya memang Tuhan Yesus mengetahui tentang apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Dia tahu apa yang sedang dan akan dia lakukan. Begitu ya. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Sekali lagi kita melihat sangat konsisten. Untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi dari kitab Injil saja, tanpa kitab-kitab yang lain seperti surat Paulus, surat rasul-rasul, surat-surat umum, Wahyu, tanpa itu hanya dengan Injil saja, kita sudah bisa mengetahui apa yang menjadi tujuan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Di sini dikatakan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Begitu. Jadi jelas tujuan kematian Yesus itu. Jadi bukan kecelakaan, bukan sesuatu insiden yang terjadi begitu saja, tetapi mempunyai tujuan, ya, di mana Tuhan merencanakan semua itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Markus 13 ayat 26 dikatakan di sini, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali setelah mati, bangkit, dan naik ke sorga, ya. Jadi ini berbicara tentang kedatangannya kedua, ya. Nanti kalau kita baca dalam kitab-kitab Injil, kedatangan Yesus kedua kali juga disebut dengan kedatangan kerajaan Allah, ya. Jadi kerajaan Allah, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah, itu adalah berbicara tentang dirinya, tentang pemerintahan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, tentang Tuhan yang memerintah, tentang Tuhan yang berkuasa. Itu adalah kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Tuhan itu bisa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, itu juga disebut kerajaan Tuhan, di mana dia memimpin, di mana dia memerintah, itu juga disebut kerajaan Tuhan. Jadi kerajaan Tuhan itu bukan nanti dia datang kedua kali, bukan hanya itu saja, tetapi waktu dia memerintah, waktu dia melayani dalam pelayanannya, itu juga disebut kerajaan Tuhan. Begitu. Nanti di kedatangan dia kedua, itu juga disebut kerajaan Tuhan. Nanti di sorga itu juga disebut kerajaan Tuhan. Gitu ya. Jadi kerajaan Tuhan itu bisa dikatakan adalah
kerajaan yang sudah, tetapi belum terrealisasi sepenuhnya. Jadi dalam istilahnya itu already, tetapi not yet gitu. Sudah datang, tetapi realisasi ke depan akan semakin besar gitu ya. Ya, jadi kita perlu memahami tentang kerajaan surga itu progresif ya, progresif dia. Semakin ke depan akan realisasinya akan semakin besar ya. Begitu. Nah, kemudian ya, kita lanjutkan Markus 14 ayat 21. Nah, ini semua konsisten. Jadi ketika kita membaca kitab Injil tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus itu semuanya ya hampir di keseluruhan kitab itu ada ya. Kita bisa melihat dari awal sampai sekarang sampai pasal 14 juga ada. Dikatakan di sini anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini menjawab pertanyaan orang yang mengatakan bahwa ya Yudas itu berjasa. Karena Yudas maka Yesus disalib. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru ya, tidak sesuai dengan tulisan ayat ini. Karena pada ayat ini Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini mengacu kepada Yudas, bahwa Yudas itu melakukan kesalahan dengan dia mengkhianati Tuhan Yesus ya. Gitu. Jadi tidak benar bahwa Yudas melakukan sebuah kebaikan atau menguntungkan di dalam proses ini, tetapi itu seperti ketika Yudas berbuat jahat, tetapi Tuhan tetap bisa memutarbalikkan hal-hal yang jahat itu menjadi sesuatu kebaikan. Bukan berarti kejahatannya kebaikan, tetapi adalah hikmat Allah yang besar yang bisa merealisasikan kebaikan di tengah kejahatan manusia. Itu maksudnya. Jadi seperti Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, dia mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Artinya ketika mereka menjual Yusuf ke Mesir, tetapi dengan itu Tuhan mendatangkan kebaikan bagi Yusuf dan juga bagi keluarga Yusuf, termasuk bapaknya yaitu Yakub ya, dan juga bangsa Israel dan bangsa Mesir, sehingga mereka tidak terkena bencana kelaparan. Dan lebih jauh lagi Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi ke depan untuk Israel gitu ya. Termasuk juga menggenapi janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan berada di Mesir dan akan keluar dari Mesir gitu ya. Jadi tetap Tuhan adalah maha berdaulat, maha mengetahui, dan tetap dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, hebat di tengah kejahatan manusia. Jadi tidak benar bahwa Yudas itu berbuat baik atau melakukan sesuatu yang menguntungkan. Tetapi di balik, di atas kejahatan yang dia lakukan, Tuhan bisa ya, dalam tanda petik berakrobat untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Iya, selanjutnya Markus 14 ayat 41. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Ini ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani ya. Nah, ini konsisten tentang kematian, kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengetahui apa yang akan terjadi. Dia adalah Tuhan yang maha tahu ya. Dia mengetahui masa depan, apa yang akan terjadi dan apa yang akan sedang dia realisasikan. Markus 14 ayat 62, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini juga berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus ya,
yang kedua. Artinya Yesus mati, bangkit, naik, dan akan datang untuk kedua kalinya. Berbagai arti dari kematian Yesus, ya. Jadi ada banyak arti daripada kematian Yesus. Yang pertama, dia menggantikan kita. Yang kedua adalah imputasi ganda, di mana kebenarannya diberikan kepada kita dan dosa kita dilimpahkan kepada dia. Jadi terjadi imputasi ganda. Jadi kita menjadi benar karena kebenaran Kristus yang mati di kayu salib. Dan kita menjadi benar karena dosa kita dilimpahkan kepada dia. Sehingga kita dibenarkan secara posisional. Gitu, posisional karena Kristus. Hutang-hutang dosa kita dibayar lunas. Nah, ini perlu kita pahami bahwa dosa itu bersifat infinitif, konsekuensinya tidak bisa kita bayar. Kita sangat terbatas. Apa yang kita lakukan untuk membayar dosa tidak akan pernah bisa membayar dosa dan konsekuensinya. Hanya Tuhan yang bisa membayarnya. Karena itu Tuhan Yesus datang berinkarnasi dan menggantikan kita dan membenarkan kita. Ya, hutang-hutang dosa kita dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita dibeli, diadopsi ke dalam keluarga Allah. Jadi itu juga yang menjadi arti dari kematian Yesus. Kita dibeli, kita dibayar gitu ya. Kemudian diadopsi ke dalam keluarga Allah dan menjadi anak-anak Allah. Arti dari kematian Yesus juga menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kematian Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, ya, karena tanpa ini murka Allah tidak akan reda tanpa kematian Kristus di atas kayu salib, gitu. Jadi kematian Kristus di atas kayu salib merupakan cara mendamaikan kita dengan Allah, karena kita menjadi musuh Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi karena kematian Kristus maka kita didamaikan dengan Allah, ya. Kemudian kematian Kristus melepaskan kita dari belenggu dosa. Ya, dengan Kristus mati di atas kayu salib itu melepaskan kita dari belenggu dosa karena kita telah menjadi anak-anak Tuhan, kita dibenarkan dan kita mendapatkan kuasa, mendapatkan kekuatan untuk melakukan apa yang benar. Ya, karena kekuatan Tuhan, karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa terbebas dari belenggu dosa. Jadi itu adalah beberapa arti daripada kematian Yesus. Ya, dengan datangnya Yesus ke dunia, dengan hadirnya Yesus ke dunia, mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga, itu juga menjadi gambaran akan Tuhan kita yang menebus, ya. Jadi kalau Bapa itu lebih sering dikenal sebagai Bapa, sebagai Tuhan pencipta. Tetapi memang terkesan jauh, begitu ya. Terkesan jauh, ya. Tetapi dengan kedatangan Yesus maka kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menebus. Tuhan yang mengampuni. Tuhan yang lebih dekat rasanya karena dia datang menyatakan dirinya, ya. Dia menebus kita, begitu. Jadi Tuhan itu pencipta, Tuhan itu menebus, dan kemudian Roh Kudus, ya, nanti kita akan mempelajari dalam kitab Yohanes pasal 16 tentang Roh Kudus. Ya, ini sedikit saja tentang itu, menggambarkan tentang Tuhan yang memberikan kekuatan. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menebus, Tuhan yang mengampuni, dan Tuhan yang memberi kekuatan, ya. Dan itu direfleksikan, digambarkan, ya, oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, begitu ya. Gambaran umum keselamatan, ya, ini adalah gambaran umum keselamatan. Nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut setelah selesai sesi pertama ini, ya. Rencana Allah, pilihan Allah,
regenerasi, pertobatan dan iman, pembenaran, adopsi ke dalam keluarga Allah, bersatu dalam Kristus, pengudusan. Ya, kita lanjutkan mengenai gambaran umum keselamatan. Nah, kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus itu tidak dapat dipisahkan daripada pembenaran, ya, pembenaran. Jadi ketika tadi Bapak menjelaskan tentang imputasi ganda, ketika Bapak menjelaskan tentang kebenaran Tuhan diberikan kepada kita dan kebenaran Kristus diberikan kepada kita dan dosa kita diberikan kepada Kristus, itu adalah suatu pembenaran. Artinya kita dibenarkan karena apa yang dilakukan oleh Kristus, bukan karena apa yang kita lakukan. Jadi pemahaman umat Kristiani tentang pembenaran tidak pernah karena apa yang dilakukan oleh umat Kristiani. Tidak pernah karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Itulah yang membenarkan kita. Ya, kalau dalam kitab Yesaya dikatakan dosa kitalah yang ditanggungnya. Artinya dosa kita dilimpahkan pada Dia dan kebenaran Dia diberikan kepada kita. Sehingga kita benar bukan karena kita tetapi karena Kristus. Itu yang terjadi pada imputasi ganda tadi. Terjadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya kepada Kristus. Nah, tapi kita melihat ini secara berurutan dari atas, ya. Bahwa keselamatan itu adalah rencana Allah bagi kita. Ya. Bahwa Allah memang sudah mempunyai rencana sejak awal, karena Tuhan itu kan Allah yang maha mengetahui. Tuhan itu Tuhan yang maha mengetahui. Jadi Dia sudah mempunyai rencana bagi kita yang percaya kepada Dia jauh-jauh sebelum hari ini. Bahkan sebelum kita lahir, bahkan sebelum dunia diciptakan, ya. Itu dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Dikatakan di sana bahwa sebelum dunia diciptakan, Tuhan itu sudah punya rencana. Dia sudah memilih kita, dikatakan. Jadi keselamatan kita diawali dengan itu, dengan rencana Allah, pilihan Allah. Dia telah memilih kita. Kemudian tahap selanjutnya adalah regenerasi. Ya, regenerasi ini adalah bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Jadi ini sekali lagi adalah pekerjaan Tuhan, anugerah Tuhan, bukan karena kita, ya. Jadi karena rencana Allah, karena pilihan Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, maka kemudian kita dapat bertobat dan beriman, ya. Pertobatan dan iman ini seolah-olah bagian kita, tetapi itu tidak bisa, tidak mungkin, tidak dapat terjadi tanpa yang sebelumnya ini, rencana Allah, pilihan Allah, dan pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kemudian setelah bertobat dan beriman, maka kita dibenarkan. Ya, dibenarkan. Ya. Kita menjadi benar karena pekerjaan Kristus tadi di atas kayu salib. Ya, sehingga dosa kita ditanggungnya dan kebenarannya diberikan kepada kita. Jadi kita benar itu secara posisional. Secara posisional karena Dia. Kemudian kita diadopsi ke dalam keluarga Allah. Kita diadopsi ke dalam keluarga Allah setelah kita dibenarkan tadi. Makanya kita disebut anak-anak Tuhan, makanya kita disebut anak-anak Allah karena kita sudah dibenarkan. Karena kematian Kristus di kayu salib tadi, gitu ya. Sehingga keselamatan itu bukanlah karena kita. Sehingga kita dapat memahami bahwa keselamatan itu bukanlah karena kita, tetapi karena anugerah Allah, karena rencananya, karena pilihannya, karena pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita bertobat dan beriman. Jadi bukan karena kita bagus banget gitu ya, bukan karena kita baik banget dan
Kalau kita membaca di dalam Alkitab, tidak ada dikatakan bahwa Tuhan memilih kita itu karena kita bagus banget, karena kita sangat rohani sekali, enggak ada. Karena kita sangat berkualitas, tidak ada. Karena kita sangat beriman, tidak ada. Jadi semuanya itu adalah karena anugerah Allah. Gitu. Karena rencananya, karena pilihannya, karena pekerjaan Roh Kudus. Kemudian kita bertobat dan beriman, kemudian dibenarkan, kemudian kita diadopsi ke dalam keluarga Allah, kemudian kita bersatu dalam Kristus, jadi dari berbagai latar belakang kita satu di dalam Kristus, diadopsi ke dalam keluarga Allah sebagai anak-anak Allah, dan kemudian kita dikuduskan. Dikuduskan ini maksudnya setelah tadi dibenarkan secara posisional, dikuduskan itu maksudnya seiring waktu karakter kita ini semakin maju, gitu ya, semakin baik, ya, pribadinya semakin baik. Nah itu semuanya karena ini tadi, karena pekerjaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, begitu. Jadi bagaimana kita mengetahui Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ya kita bisa mengetahuinya dari transformasi, dari perubahan hidup kita, dari kemajuan karakter kita, gitu. Dari kualitas-kualitas pribadi kita yang semakin baik, ya itu menandakan bahwa Tuhan memberikan anugerahnya dan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita dengan begitu kita memahami bahwa kita telah mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan, begitu ya. Dan patutlah kita bersyukur atas semua itu. Patutlah kita bersukacita atas semua itu dan mensyukuri bahwa kita telah mendapatkan yang terbaik, yaitu keselamatan daripada Tuhan, begitu. Sehingga kehidupan kita semakin bersukacita, bersyukur, dan berarti, dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, itu yang Bapak bisa bagikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua.